Bayangkan sebuah program raksasa yang ditujukan untuk menyelamatkan masa depan generasi Indonesia, tetapi dalam pelaksanaannya justru menimbulkan polemik nasional sejak hari pertama dijalankan. Itulah yang sedang terjadi pada program MBG, salah satu kebijakan sosial terbesar dalam sejarah Indonesia modern. Secara tujuan, program ini cukup mulia, memberi akses makanan bergizi kepada puluhan juta anak sekolah dan ibu hamil agar menekan stunting dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Bahkan target penerima manfaatnya bisa mencapai sekitar 80 juta orang lebih di seluruh Indonesia. Namun dalam praktiknya berbagai evaluasi menunjukkan program ini masih menghadapi masalah yang cukup serius. Kasus keracunan makanan masih menjadi sorotan paling besar. Hingga Oktober 2025 saja tercatat lebih dari 16.000 siswa terdampak keracunan makanan akibat distribusi menu MBG di berbagai daerah. Ini menunjukkan sistem distribusi pangan nasional yang belum sepenuhnya siap dalam menangani program sebesar ini. Selain itu, lembaga riset kebijakan publik juga menemukan bahwa program ini dijalankan dengan perencanaan anggaran yang cukup agresif, tata kelola yang lemah, serta kualitas makanan yang belum merata di lapangan. Masalah lainnya adalah transparansi dan kesiapan regulasi. Bahkan aturan presiden sebagai dasar tata kelola program baru diterbitkan setelah program tersebut berjalan beberapa bulan. Dan disinilah kritik utama terhadap MBG itu muncul. Program sebesar ini tidak cukup hanya dengan niat baik saja. Program sebesar ini membutuhkan kesiapan sistem yang sangat matang. Karena itu, ada beberapa saran penting agar program MBG benar-benar menjadi investasi masa depan, bukan hanya sekedar proyek besar yang membebani negara. Pertama, pemerintah perlu memperbaiki standar keamanan pangan secara nasional. Tanpa dapur yang layak dan distribusi yang aman, program ini beresiko terus menimbulkan kasus keracunan. Kedua, transparansi anggaran harus diperkuat. Program ratusan triliun rupiah harus terbuka untuk diawasi publik agar tidak menimbulkan kecurigaan dan potensi penyimpangan. Ketiga, pelaksanaan program sebaiknya dilakukan secara bertahap dan berkala dan berbasis wilayah prioritas. Daerah dengan stunting tinggi seharusnya menjadi fokus utama dalam hal ini, bukan langsung dijalankan secara masif, secara besar-besaran, secara nasional. Keempat, pemerintah perlu melibatkan UMKM, pangan lokal, dan petani daerah secara sistematis agar program ini juga menggerakkan ekonomi desa, bukan hanya distribusi logistik dari pusat. Dan yang paling penting, program sebesar MBG seharusnya tidak hanya mengejar jumlah penerima manfaat, tetapi